Selamat pagi, pemirsa. Kami hadir dengan laporan mendalam mengenai kasus hukum yang menjerat bintang sinetron ternama Amar Zoni. Kasus yang semula tampak sebagai pengulangan kasus narkoba, kini berubah menjadi drama penuh intrik, tekanan psikologis, dan pertanyaan besar tentang keadilan. Laporan kami pagi ini akan membedah 6 aspek krusial yang diungkap oleh orang-orang terdekat dan tim kuasa hukum Amar Zoni. Jakarta, 21 November 2025. Kasus hukum Amar Zoni memasuki fase kritis, namun sayangnya sorotan juga tertuju pada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi sulit ini. Tim investigasi kami menemukan adanya modus penipuan yang memanfaatkan empati publik dan pihak terdekat Amar Zoni. Seseorang yang mengklaim memiliki informasi kunci dan mengetahui detail kronologis serta amal jeba atau akar masalah kasus ini secara terang-terangan meminta imbalan finansial dengan skema transfer dulu. Klaim pengetahuan eksklusif ini yang bertujuan untuk membantu meringankan beban hukum Amar justru berujung pada aksi pemerasan yang menunjukkan betapa rentannya situasi ini terhadap praktik scamming. Pengakuan ini yang menguap begitu saja saat diminta verifikasi lebih lanjut menjadi indikasi kuat bahwa drama di balik layar kasus Amar Zoni tidak hanya melibatkan proses peradilan, tetapi juga permainan kotor oknum-oknum tak bertanggung jawab. Namun, yang jauh lebih memprihatinkan adalah kondisi psikologis Amar Zoni sendiri. Sebelum dipindahkan ke lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan, tekanan mental berat sudah dirasakan Amar sejak ia berada di lapas Cipinang. Sumber internal yang dekat dengan sang artis mengungkapkan bahwa Amar Zoni telah menerima tekanan psikologis yang intens. Yang aku diginiin, ujar sumber tersebut menirukan keluhan Amar Zoni yang merasa diperlakukan tidak adil. Puncak keputusasaan ini bahkan membuat Amar Zoni sempat mengungkapkan niat untuk menyerah pada hidupnya. Kudain aja ya hidup aku, yang katanya udah nggak berguna banget, aku diginiin terus. Sebuah kalimat pilu yang mengindikasikan bahwa Amar Zoni berada di ambang batas ketahanan mentalnya. Hal ini memicu seruan dari orang-orang terdekat agar Amar Zoni tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan pendampingan yang intensif. Mereka berpendapat bahwa Amar Zoni adalah orang sakit yang harus diobati, bukan sekedar dipenjara, menekankan pentingnya kehadiran dai, ustadz, dan terutama psikolog untuk memulihkan kesehatan mentalnya. Kasus ini jelas melampaui batas-batas hukum pidana. Ini adalah seruan untuk mempertimbangkan kesehatan mental narapidana di tengah tekanan sistem peradilan yang tak terhindarkan. Pertanyaan besar yang kini muncul, apakah sistem telah gagal melindungi kondisi mental seorang terpidana yang membutuhkan rehabilitasi, bukan tekanan tambahan? Dukungan moral dari para penggemar, seperti seruan Bang Amar, semangat Bang Amar, semoga nanti segera dibebaskan, menjadi satu-satunya penyemangat di tengah situasi yang semakin mencekik ini. Titik krusial dalam kasus Amar Zoni terletak pada kontradiksi mencolok antara pendapat otoritas pemasyarakatan tertinggi, yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dirjen Pas, dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU. Pernyataan Dirjen Pas yang menguatkan posisi Amar Zoni sebagai pemakai dan bukan pengedar bertabrakan keras dengan tuntutan JPU yang mengkategorikannya sebagai bagian dari jaringan pengedar. John Matias, pengacara Amar Zoni, dengan tegas menjadikan kontradiksi ini sebagai amunisi utama dalam membela kliennya. Ini langsung pengacara Loyah yang berkomentar, yang berpendapat bahwasanya Amar Zoni tidak bersalah, dan kasus ini didukung dari pendapat Dirjen Pas sendiri, ujar John Matias, mempertanyakan dasar kuat tuntutan JPU. Jika otoritas yang bertanggung jawab atas lapas telah menyatakan Amar Zoni bukan pengedar, mengapa JPU bersikukuh pada tuntutan yang berlawanan? John Matias berargumen bahwa kontradiksi antara dua institusi negara ini menciptakan keraguan hukum yang signifikan.
dalam prinsip hukum, keraguan harus menguntungkan terdakwa, in dubio pro reo. Sesuatu yang saling berlawanan dan kontras, menurut John Matthias, secara inheren tidak bisa dipegang secara hukum karena menimbulkan ketidakpastian yang pada akhirnya membuat keraguan itu hukumnya lemah. Hal ini menjadi pertimbangan etis dan yuridis yang mendesak bagi para hakim dan JPU untuk membuka hati mereka dan melakukan investigasi ulang terhadap kasus yang menjerat Amar Zoni. Tim kuasa hukum juga menyoroti adanya image atau asumsi publik dan mungkin juga penegak hukum yang langsung mengaitkan Amar Zoni dengan keterlibatan dalam kasus yang lebih besar hanya karena riwayatnya sebagai pemakai narkoba dan sering keluar masuk penjara. Asumsi yang kita bangun itu tidak selamanya benar sebelum didukung oleh fakta dan data yang valid, tegas John Matthias, menyerukan agar putusan didasarkan pada fakta konkret dan bukan pada citra masa lalu. JPU dipertanyakan habis-habisan apa yang dipertahankan oleh jaksa penuntut umum dan apakah ini tidak membuat jaksa penuntut umum atau para hakim terbuka hatinya untuk melakukan investigasi lagi terhadap kasus yang menjerat Amar Zoni. Tekanan publik kini beralih pada JPU dan hakim untuk memberikan penjelasan yang memuaskan dan transparan mengenai perbedaan sudut pandang dengan Dirjen Pas. Kasus Amar Zoni tidak lagi sekedar tentang narkoba, melainkan tentang integritas proses peradilan dalam menghadapi kontradiksi faktual dan menghindari jebakan asumsi yang bias. Pengacara meyakini bahwa dengan fakta-fakta yang ada, Amar Zoni seharusnya terbukti tidak mengedarkan. Kami akan terus memantau bagaimana hakim menyikapi dilema hukum yang serius ini. Nusa Kambangan, permintaan Amar Zoni untuk dihadirkan langsung dalam persidangan atau sidang tatap muka bukanlah sekadar formalitas prosedural, melainkan isyarat darurat tentang tekanan psikologis ekstrim yang ia rasakan. Kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, menggunakan analogi yang sangat kuat untuk menggambarkan situasi kliennya. Memberikan kesaksian dari dalam lapas Nusa Kambangan sama saja seperti berbicara di dalam kandang macan. Analogi ini secara harfiah mencerminkan ketakutan Amar Zoni untuk tidak bisa memberikan keterangan yang jujur, bebas, dan merdeka di bawah bayang-bayang pengawasan ketat petugas lapas super maksimum security. Kalau Amar Zoni yang memberikan keterangan di situ, pasti sama, dia ada di dalam kandang macan. Nengok kumis macan dia takut, apalagi kalau macan asli, kata John Matthias dengan nada khawatir. Inti dari desakan sidang tatap muka ini adalah fakta bahwa Amar Zoni setelah dipindahkan ke Nusa Kambangan akibat kasus keempatnya, merasa tidak nyaman dan terancam. Tekanan ini muncul karena ia meyakini bahwa setiap keterangannya akan disensor atau dipengaruhi oleh lingkungan yang sangat restriktif. John Matthias menegaskan bahwa permintaan ini adalah bukti nyata ketidaknyamanan tersebut. Fakta bahwa seluruh terdakwa lain dalam kasus serupa juga meminta hal yang sama merupakan sinyal kuat adanya tekanan kolektif di lapas tersebut. Itu buktinya mereka. Kenapa? Kalau nyaman, kenapa mereka minta disidangkan di sini, di Jakarta? Berarti nggak nyaman, tegas pengacara. Penolakan terhadap sidang online juga diperkuat oleh argumen hukum yang menyatakan bahwa dasar hukum untuk sidang jarak jauh seperti yang digunakan saat pandemi COVID-19 kini sudah tidak relevan lagi. John Matthias menekankan bahwa tidak ada lagi kondisi darurat yang membenarkan penundaan sidang tatap muka. Permintaan ini bukan hanya tentang kenyamanan logistik, tetapi tentang hak konstitusional Amar Zoni untuk membela diri secara efektif dan jujur. Kuasa hukum khawatir bahwa kesaksian online dari lapas super maksimum security akan menjadi keterangan yang terdistorsi oleh rasa takut dan pengawasan. Jika Amar Zoni dipaksa bersaksi dari lingkungan yang membuatnya tidak merasa aman dan bebas, integritas kesaksiannya akan dipertanyakan. Maka dari itu, bagi tim kuasa hukum, sidang tatap muka di Jakarta adalah satu-satunya jalan untuk memastikan keadilan yang sebenarnya dapat ditegakkan.
Desakan ini kini menjadi ujian bagi pengadilan untuk memprioritaskan hak terdakwa atas rasa aman dan kebebasan berekspresi di atas pertimbangan logistik atau keamanan lapas. Nusa Kambangan, jebakan atau kesalahan prosedur? Pulau Penjara Nusa Kambangan, pemindahan Amar Zoni ke Lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan telah memicu spekulasi liar di kalangan masyarakat dan pendukung setianya. Perpindahan yang terjadi enggak ada angin, enggak ada hujan, dan tanpa adanya sidang atau putusan baru menjadi misteri yang harus dipecahkan. Amar Zoni tiba-tiba dituduh di dalam sel dan tiba-tiba dipindahkan, padahal ia sedang menanti kebebasan bersyaratnya pada Desember mendatang. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah Amar Zoni dijebak? Para pendukungnya curiga bahwa ini adalah permainan latar belakang orang-orang yang tidak suka dengan Bang Amar. Kejadian ini diyakini merupakan upaya sistematis untuk menjegal pembebasannya yang sudah di depan mata.